kota ini, ada hal-hal kecil yang memilih untuk hidup. Setiap malam, ada satu sudut di rumah Naila yang paling jarang ia sentuh. Sudut tempat sebuah jam dinding tua menggantung, diam dan seperti tak bernyawa. Malam itu hujan turun di luar, meninggalkan sunyi yang pekat di dalam ruang tamu. Rumah ini sepi, seolah sedang menahan napas, menunggu sesuatu. Naila baru saja pulang, jaketnya sedikit basah oleh gerimis, langkahnya pelan. Lelah setelah seharian bekerja, ia menatap ke arah jam itu sekilas. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Jarum jam itu, jarum detiknya bergetar sangat halus. Padahal tidak ada angin, tidak ada getaran apapun di rumahnya. Beberapa hari lalu, jam itu sempat berhenti total. Baterainya habis, atau mungkin mesin tuanya sudah lelah. Naila memperhatikannya sambil membersihkan debu-debu lama yang menempel di kayunya, lalu memutar jarumnya perlahan. Ia hanya ingin membuatnya hidup kembali. Ada kenangan di jam itu saat tangannya menyentuh bingkai kayu yang dingin. Wajahnya terlihat sendu, seolah sedang memikirkan seseorang yang sudah lama hilang dari hidupnya. Saat itu, tidak ada yang aneh. Jam itu kembali berdetak dengan normal. Tapi sejak malam itu, keanehan-keanehan di kota mulai muncul satu persatu. Cahaya aneh dari jendela apartemen seberang, lampu jalan bernomor 23 yang berkedip tanpa henti, etalase toko buku yang tampak terasa aneh, telepon umum tanpa kabel yang tiba-tiba berdering di tengah malam. Semua kejadian itu dimulai tepat setelah jam dinding tua itu diputar kembali. Malam ini, Naila duduk di sofa kamarnya, mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang menyelimutinya. Rumahnya benar-benar sunyi, hanya ada satu suara yang mengisi kekosongan. Detak jam, tik, 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 detak yang teratur dan monoton. Namun tiba-tiba, ritmenya berubah. Tik, 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 tik. Bukan lagi ritme sebuah jam. Pola detaknya terasa sangat familiar. Tapi Naila tidak bisa mengingat di mana ia pernah mendengarnya. Seolah jam itu sedang mengulang kembali sesuatu yang pernah terjadi. Atau mengirimkan sebuah tanda. Detak itu seperti kode Morse yang coba ia pecahkan. Ia merasa gelisah. Perasaan diawasi muncul begitu saja. Detak jam itu bukan lagi penanda waktu, melainkan sebuah pesan yang belum bisa ia mengerti. Lampu jalan nomor 23 di ujung jalan bergetar sebentar. Cahayanya meredup lalu terang kembali. Jendela apartemen di seberang rumahnya berubah warna sepersekian detik. Dari kuning menjadi biru pucat, lalu kembali normal. Di toko buku yang sudah tutup, etalase buku tua bergetar pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Dan telepon umum di sudut gang berdering satu kali saja, lalu hening. Semua terjadi dalam sinkronisasi yang aneh, seiring dengan perubahan detak jam di dinding rumah Naila. Jam ini adalah pusatnya. Naila sadar ada yang salah. Ia mendekat ke arah jam itu. Matanya terpaku pada jarum detik yang melompat-lompat tak beraturan. Tiba-tiba, jarum menitnya bergerak. Bukan ke depan, bukan ke belakang, melainkan langsung melompat dan menunjuk tepat ke angka 11 dan 23. Naila berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kenapa aku merasa pernah melihat angka ini? Kemudian, jarum detik berputar cepat, berhenti di angka 7, lalu berhenti lagi di angka 4. Angka-angka dari kejadian-kejadian sebelumnya. Angka yang sama dengan nomor apartemen dan nomor rak buku itu. Sesuatu di dalam jam itu seperti sedang memanggil kembali semua keanehan yang pernah muncul di hadapan Naila. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di tengkuknya. Suara napas yang sangat halus terdengar tepat di belakangnya. Naila membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berani menoleh. Dalam pantulan kaca jam yang kusam, ia bisa melihatnya. Sebuah bayangan asing berdiri beberapa langkah di belakangnya. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya diam. Mengamati jam dinding itu seolah memahami sesuatu yang Naila belum mengerti. Bayangan itu memiringkan kepalanya sedikit, seolah ikut mendengarkan detak jam yang kini kembali normal. Sebuah cahaya samar berwarna ungu kebiruan berkedip pelan di tubuh bayangan itu, seolah mengenali ritme detak jam tersebut. Entitas itu bukan melihat Naila, tapi jamnya. Lalu, semua suara berhenti. Detak jam itu berhenti total. Ruangan menjadi hening mencekam. Jarum jam yang tadinya diam mulai bergerak lagi. Sangat perlahan, bukan untuk menunjukkan waktu, melainkan bergerak seperti kompas, menunjuk ke satu arah. Tepat ke arah sebuah foto dua remaja yang diletakkan di meja kecil di sampingnya. Jarum itu menunjuk nama Naila yang tercetak di bawah foto itu. Wajah Naila pucat pasi. Ia akhirnya menyadari sesuatu. Semua kejadian ini, angka-angka itu, tempat-tempat itu, bukan acak.
Ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Lalu ia berbisik pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Ada pola di kota ini. Cerita kota belum selesai.